Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Ardiansyah Adilah, mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan NIM 242930005. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS basis data saya dengan studi kasus pemesanan makanan. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 poin utama, yaitu pembuatan ERD, yang kedua transformasi ke tabel relasional, yang ketiga implementasi struktur database di MySQL, yang keempat manipulasi data menggunakan TML, dan yang terakhir yang kelima normalisasi hingga 3NF. Poin 1 yang saya akan bahas pertama yaitu Draw.io. Di sini terdapat 5 entitas, yaitu akun, pelanggan, produk, direview, pelanggan, dan diskon. Dan kita akan mulai dari pelanggan. Pelanggan mempunyai beberapa atribut, yaitu nama pelanggan, jenis kelamin, ID pelanggan, alamat pelanggan, umur pelanggan. Dan pelanggan mempunyai akun. Akun juga mempunyai beberapa atribut, yaitu ID akun, ID anggota, status, tanggal pembuatan, password, dan username. Lalu pelanggan membeli produk, dan produk juga mempunyai beberapa atribut, yaitu ID produk, nama produk, foto produk, deskripsi produk, sampai harga produk. Lalu produk direview pelanggan, dan di sini relasinya mempunyai atribut, yaitu ID pelanggan, ID direview, ID produk, rating, judul review, dan isi review. Lalu pada entitas pelanggan mempunyai atribut ID pelanggan, nama lengkap, dan nomor telepon, dan atribut alamat, dan atribut jenis kelamin. Pelanggan mendapatkan diskon. Pada entitas diskon mempunyai beberapa atribut juga, yaitu nama diskon, ID diskon, kode diskon, jumlah diskon, syarat minimal belanja, dan potongan maksimal. Lalu saya akan membahas tabel. Pada bagian tabel, pelanggan ke akun itu one to one, dikarenakan setiap satu pelanggan memiliki satu akun, dan pelanggan membeli produk itu one to many, karena satu pelanggan bisa membeli banyak produk. Dan kenapa ini produk underscore pelanggan? Karena ini tabel dari relasi yang di atas antara produk ke pelanggan. Di dalamnya ada ID pelanggan, ID review, ID produk, rating, isi review, dan judul review. Lalu dari relasi ini kita menuju ke tabel pelanggan. Dalam tabel pelanggan juga memiliki ID produk, alamat, nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin. Dan setelah dari pelanggan kita ke diskon. Nah, pelanggan ke diskon itu one to many. Kenapa pelanggan ke diskon one to many? Karena diskon bisa beberapa banyak hal, dan diskon juga memiliki banyak tipe, makanya bisa dikatakan many. Kenapa pelanggannya satu? Karena pelanggan satu membeli diskon, seperti itu. Lalu kita membahas tugas yang kedua, yaitu transformasi ke tabel relasional. Di sini tabel pelanggan menyimpan nama kolom, ID pelanggan, nama pelanggan, dan umur
Lalu yang kedua, tabel akun menyimpan ID akun, ID pelanggan, username, password. Dan yang ketiga ini ada tabel kategori. Tabel kategori itu menyimpan ID kategori, nama kategori. Dan tabel produk menyimpan ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori. Dan yang terakhir, tabel transaksi menyimpan ID transaksi, menyimpan ID pelanggan, menyimpan ID produk, dan menyimpan jumlah produk, total harga, dan tanggal. Selanjutnya kita akan membahas implementasi di CMD MySQL yang DDL. Di sini saya kemudian membuat seluruh struktur basis data menggunakan perintah create table di CMD melalui MySQL dari Exam. Langkah-langkahnya yaitu buat database pemesanan makanan, gunakan USA pemesanan makanan. Lalu saya pastikan struktur tabel sesuai informasi dengan prime key dan foreign key yang saling terhubung. Setelah saya perintah dijalankan, saya menggunakan show table dan desc nama underscore table titik koma untuk mengecek hasilnya. Dan seperti ini hasilnya. Mungkin ada beberapa error karena emang tadi ada kesalahan teknis. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke manipulasi data DML. Setelah struktur database selesai, saya melanjutkan dengan manipulasi data menggunakan perintah DML. Insert menambahkan seperti insert pelanggan, select from pelanggan, select from akun, select from produk, select from transaksi, dan select from preview. Dan saya mengupdate dan saya mengubah nama mie menjadi nama soto Lamongan. Dan ini buktinya soto Lamongan yang tadi mie goreng jadi soto Lamongan. Dan yang terakhir saya melakukan delete pada from transaksi pada tanggal 2025 dan pada bulan 6 tanggal 17. Lalu kita yang terakhir membahas tentang normalisasi hingga 3NF. Pada 1NF saya memastikan setiap kolom hanya menyimpan satu nilai automatic. Dan pada tabel yang kedua yaitu 2NF, pada sebelumnya kan ada nama yang duplikat seperti nama Sinta. Dan pada tabel barangnya juga ada yang duplikat pada nama mie goreng dan bakso spesial. Maka dari itu pada 2NF ini saya lebih memperingkas agar tidak ada duplikatnya. Dan tabel pengguna dan barang dan tabel transaksi itu tercipta karena sebelumnya kan ada duplikat, tapi di sini saya coba menggunakan ID aja biar lebih gampang. Dan yang ke tabel yang terakhir ke yang 3NF itu saya menggunakan tabel kategori dan tabel barang. Tabel kategori itu biar bisa dipahami kalau ada beberapa kategori kayak makanan dan minuman. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan kurang bisa dicerna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Terima
Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.